Saudara dan saudariku yang kekasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 18 ayat 9 sampai dengan 14. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, bukan pula seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara dan saudariku yang kekasih, kita memasuki tema yang baru dari renungan kita, yaitu perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Di sini Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang dua orang yang oleh orang-orang pada waktu itu dipandang dengan cara yang sangat berbeda. Yang pertama adalah orang Farisi. Kelompok ini dilihat orang-orang sebagai kelompok yang percaya, yang sangat tegas dan taat terhadap hukum. Mereka berusaha menepati hukum Taurat dengan disiplin, tetapi pada saat yang bersamaan mereka juga sangat kritis terhadap orang lain. Setiap kali orang lain melakukan kesalahan, maka mereka akan bereaksi cepat dengan mencari-carikan sanksi, menjatuhkan hukuman. Orang Farisi juga terkenal dengan sifatnya yang acuh tak acuh terhadap sesamanya, memiliki pendapat berlebihan tentang dirinya sendiri, dan suka memuji-muji hidup mereka sendiri. Kebanggaan diri yang berlebihan ini menjadikan mereka sombong, arogan, dan selalu merasa benar sendiri. Dalam banyak kesempatan, Yesus sering mengingatkan mereka. Kemudian kelompok yang kedua adalah para pemungut cukai. Kelompok ini dibenci masyarakat pada waktu itu. Mereka juga ditakuti karena mereka mengumpulkan pajak dari rakyat jelata dan kemudian menyerahkannya bagi pasukan penjajah. Itu seringkali dilakukan dengan cara yang curang, dengan cara yang memeras. Mereka mengabdikan diri kepada bangsa Romawi yang adalah penjajah. Perbuatan kelompok yang kedua ini sungguh telah mendatangkan banyak penderitaan bagi rakyat. Maka rakyat, orang-orang pada waktu itu sangat-sangat membenci mereka. Saudara dan saudari yang kekasih, kembali ditegaskan di sini orang Farisi yang acuh tak acuh dan memiliki pendapat yang berlebihan tentang dirinya sendiri itu, mereka suka merasa diri mereka lebih unggul dari sesama manusia lainnya. Karena dirasanya mereka memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari orang-orang pada umumnya. Dan pada prakteknya mereka memandang
orang lain secara ekstrim dan menganggap orang lain jahat atau rendah. Mereka tidak memandang orang-orang di sekelilingnya sebagai sesama manusia dalam menghadapi pergumulan hidup sehari-hari atas penderitaan-penderitaan, beban-beban, atau mungkin juga bencana. Dan ketika mereka berdoa, doanya tidak berisi ucapan syukur yang sebenarnya, tidak menyertakan penyembahan yang benar kepada Allah, tidak juga memperantarakan sesamanya, melainkan hanya berupa monolog yang berisi kata-kata untuk memuaskan dirinya sendiri. Saudara dan saudariku yang terkasih, melihat gambaran tentang sikap hidup orang Farisi mengajak kita untuk melakukan penilaian kritis bukan terhadap orang lain, melainkan tentang diri kita sendiri. Gaya hidup, sikap, dan perilaku orang Farisi sebagaimana diuraikan di atas sebenarnya juga merupakan kecenderungan bagi setiap orang. Orang suka dipuji, orang secara tidak sadar seringkali meremehkan sesamanya. Maka jika Tuhan Yesus mengingatkan orang Farisi pada waktu itu, karena Tuhan melihat fakta-fakta yang ada, hal yang sama juga terjadi di dalam kehidupan kita. Karena firman ini disampaikan saat ini, maka kritik tajam Tuhan juga ditujukan untuk orang-orang yang mengikut Dia pada saat sekarang. Dan itu yang pertama adalah engkau dan saya. Mari kita jujur menilai diri kita, dan jika sikap dan perilaku dari orang Farisi di atas ternyata kita temukan di dalam diri kita sendiri, baiklah kita tidak malu untuk mengakuinya di hadapan Tuhan, agar kita dapat berbenah diri dan kemudian meninggalkannya, serta mengenakan sikap yang baru sesuai dengan kehendak Allah. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.